Tidak tergantung pada orang lain. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apa peran saya sebagai guru? Kita sebagai guru harus bisa menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Kita juga harus menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Murid seringkali terinspirasi dari bapak ibu gurunya. Tentunya sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Kita sebagai guru harus adaptif terhadap perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Nah, intinya kita sebagai guru adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani, seperti pepatah yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Kita masuk pada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan pengembangan kecerdasan batin peserta didik. Seperti sistem Among yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna.
perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup, mampu mengisi zamannya. Demikian Bapak Ibu Guru yang dapat saya sampaikan pada aksi nyata topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, yang sudah saya pelajari pada platform Merdeka Mengajar. Dimohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi umpan balik dengan mengisi dari paparan yang sudah yang disampaikan. Sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Tolong isi di komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.